Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau saya bisa melaksanakan tugas video ini dan teman-teman bisa menonton video dalam keadaan yang baik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti selaku dosen pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan terima kasih sudah memberikan tugas video ini sehingga saya bisa belajar dan menambah wawasan, serta saya juga bisa memberikan materi mengenai seni tari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra Lestari. Saya dari jurusan Manajemen semester 3. Baik, alasan saya memilih judul seni tari ini karena teman-teman, seni tari ini merupakan bagian penting dari budaya Indonesia. Nah, selain itu saya juga sangat hobi dan saya sangat senang sekali nih dalam seni tari, yaitu tari Jaipong. Baik teman-teman, alasan saya memilih hobi seni tari ini karena seni tari ini selain budaya leluhur Indonesia, seni tari ini juga merupakan komunikasi nonverbal yang setiap gerakan dan setiap ekspresi serta alunan musiknya itu mengandung arti. Baik teman-teman, melalui pemaparan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih menghargai seni tari Indonesia. Karena budaya itu, jika bukan kita yang merawat, siapa lagi? Karena budaya itu jika tidak dirawat, perlahan-lahan akan menghilang. Oleh karena itu, mari kita lestarikan seni tari melalui apa saja, karena tidak harus jago, tapi yang penting itu kita menghargai. Baik, slide pertama yaitu latar belakang seni tari. Apa sih itu seni tari? Nah teman-teman, seni tari adalah seni yang diekspresikan melalui gerakan tubuh berirama. Tujuannya untuk menyampaikan perasaan, cerita, atau budaya. Jadi teman-teman, intinya seni tari itu bahasa yang dipahami tanpa kata-kata. Jadi bisa melalui gerakan, namun sulit untuk diungkapkan. Teman-teman tahu nggak sih seni tari itu berasal dari mana? Jadi teman-teman, seni tari itu berasal dari ritual dan upacara adat. Karena sekarang sudah banyak yang nikah menggunakan seni tari, lalu juga ada yang sunatan menggunakan seni tari. Jadi teman-teman, seni tari itu berasal dari ritual dan upacara adat. Nah teman-teman, dulu seni tari ini menjadi sarana komunikasi dengan alam dan leluhur, berkembang menjadi hiburan, lalu juga hingga terbuka pada pengaruh dan budaya lain. Jadi sekarang sudah banyak seni tari mix dengan modern atau juga ada mix dengan kontemporer. Jadi gaya fusi budaya yang sekarang tren itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Itu adalah merupakan budaya atau warisan dari leluhur kita, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi dan makna dari seni tari. Nah, teman-teman, yang pertama, fungsi dan makna seni tari itu adalah merupakan hiburan dan ekspresi diri untuk mengungkapkan suatu perasaan. Terus, seni tari ini juga bisa menjadi media komunikasi yang seperti tadi saya katakan, komunikasi melalui nonverbal. Selanjutnya ada simbol budaya. Nah, seni tari ini merupakan simbol budaya atau warisan dari leluhur yang menunjukkan bahwa ini tuh tercipta atau berasal dari Indonesia. Selanjutnya ada bentuk penghormatan kepada leluhur. Jadi di Bali itu ada yang namanya tari pendet, tari kecak. Nah itu merupakan penghormatan terhadap leluhur mereka. Properti seperti itu teman-teman, kipas atau payung, itu bukan sekedar tambahan, tapi itu punya makna khusus. Baik, selanjutnya di sini ada tari sebagai identitas budaya. Jadi tari ini menjadi identitas budaya untuk ditampilkan di sekolah, upacara negara, dan ajang internasional, teman-teman. Bahkan Aceh itu sudah mengikuti ajang internasional di UISEB. Jadi satu gerakan saja itu bisa menunjukkan daerah asalnya, seperti tari Jaipong, tari Bali, tari Aceh. Jadi kita dapat tahu ini tuh berasal dari mana, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada tari sebagai media komunikasi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tari ini merupakan komunikasi berbentuk nonverbal. Jadi tari ini dapat menyampaikan pesan nonverbal lewat gerakan dan ekspresinya. Kadang lebih kuat daripada ucapan, teman-teman. Jadi terlihat dari gerakan tubuhnya, olah tubuhnya, iramanya. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih dari arti gerakan ini tuh entah ini sedang marah, entah ini adalah merupakan perjuangan. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu
Peran sosial dan tantangan dalam seni tari. Jadi tari ini biasanya digunakan untuk menyampaikan isu-isu sosial, membangun empati, dan mempererat masyarakat. Jadi ada silsilahnya bahwa tari itu bisa merupakan cerita rakyat yang gotong royong atau mungkin Nyi Ronggeng dan lain-lain. Itu berasal dari cerita-cerita rakyat yang benar-benar itu berasal dari leluhur, teman-teman. Jadi tantangannya adalah pengaruh budaya asing, berkurangnya minat generasi muda, lalu juga kurangnya generasi penari. Kenapa tantangan ini terjadi? Karena sekarang sesuai dengan era modern atau canggihnya juga teknologi, semakin banyak pengaruh-pengaruh budaya asing yang mempengaruhi generasi muda Indonesia, teman-teman. Jadi sehingga sekarang lebih banyak condong ke K-pop, lebih banyak condong ke Hollywood, atau mungkin budaya-budaya asing lainnya. Jadi sekarang kebanyakan tuh generasi muda itu lebih banyak ke mengikuti perkembangan atau budaya asing. Nah teman-teman, di era digital saat ini, tari bisa dipromosikan di mana saja loh, seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Jadi tari tradisional ini seperti tari piring bisa kembali dipopulerkan teman-teman dalam kemasan kreatif. Seperti yang tadi saya katakan bahwa sekarang itu banyak banget generasi muda yang inovatif, kreasi. Jadi seni tari itu bukan hanya tradisionalnya saja, tetapi juga dicampur dengan modern atau juga dicampur dengan kontemporer, sehingga seni tari ini bisa terus dikembangkan tanpa menghilangkan cita rasa leluhurnya, teman-teman. Baik teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa seni tari ini merupakan ekspresi budaya yang kaya maknanya dan berperan penting dalam identitas bangsa. Jadi pelestarian tari tradisional ini tetap penting meski perkembangan tari modern terus berkembang, teman-teman. Oleh karena itu, jika bukan kita yang meneruskan warisan dari leluhur, itu siapa lagi? Baik teman-teman, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Yeti atas tugas yang diberikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia, terutama dalam seni tari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.